Dan ummahatul mukminin mereka ketika mandi dalam posisi selesai hubungan badan itu gelungannya tidak diurai. Dan itu fatwa Aisyah. Sampai kemudian ada sahabat Abdullah bin Amr bin As memfatwakan wanita junub harus melepas gelungan. Fatwa itu terdengarlah Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, kenapa Abdullah bin Amr gak nyuruh saja wanita gundul rambutnya sekalian? Artinya diingkari oleh Aisyah. Sehingga posisi gelungan tetap dipasang itu menjadi sunnahnya ummahatul mukminin. Andai kan begini, bagian tengahnya nanti kadang nggak kena air Pak, nggak masalah. Yang penting pokoknya sudah diguyur. Sedangkan kalau yang mandi suci haid wajib dilepas, dibasahi sampai kecil-kecil rambutnya dibasahi semua. Keramas. Ya. Siap? Baik. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah karena mandi haid itu biasanya sebulan sekali. Kalau mandi yang kedua berapa hari sekali? Berapa kali sehari? Karena intensitasnya lebih tinggi, maka dibuat lebih ringan. Dan itulah semangat syariat. Adanya intensitas yang tinggi, maka dibuat lebih ringan. Baik. Selanjutnya tentang cara mandi besar yang sesuai sunnah ya. Kalau tadi kan ada dua, ini kita bedakan. Yang pertama cuci kemaluan. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga wudu. Wudu dulu ya. Gerakan wudu dulu. Ini wudu. Yang ketiga wudu. Cuci tangan terus wudu. Bersihkan kemaluan dulu, jangan wudu dulu baru bersihkan kemaluan ya, kebalik. Sudah? Selesai wudu, kemudian yang keempat keramas. Yang dimaksud keramas di situ adalah memastikan bagian kepala semuanya kena air. Kalau yang tadi pakai gelungan Pak, gelungannya tetap dibiarkan, tapi dia basahi bagian kepala, kemudian dipijit-pijit ya, sampai memastikan air itu mengenai akar-akar rambut. Sudah? Selesai keramas, lalu yang kelima guyur air ke seluruh badan. Yang keenam pindah dikit lalu cuci kaki. Setelah pindah cuci kaki. Nabi SAW melakukan itu. Jadi beliau mandi di sini misalnya, kemudian beliau pindah terus cuci kaki. Sehingga cuci kaki di titik yang berbeda dari titik mandi. Baik, selesai. Apakah ada bacaan basmalah ketika mandi? Tidak ada. Niat Pak, ya jelas niat itu rukun. Apakah ada doa selesai mandi? Tidak ada. Yang ada doa selesai wudu. Tidak harus pakai sabun. Tidak harus sabun, tidak harus sampo. Itu hanya media. Kalau mandi tanpa sabun, tanpa sampo, peliket. Tapi sah. Kalau bicara sahnya sah. Tapi gimana Pak peliketnya? Tidak apa-apa, itu peliket urusan Anda ya. Meskipun statusnya apa? Sah. Baik. Hah? Apakah boleh itu terakhir? Karena kita setelah itu enggak, wudu di depan. nanti wudu lagi di depan. Enggak. Tidak ada wudu setelah mandi. Dicatat ya. Tidak ada wudu setelah mandi. Sehingga wudu itu di mana? Di depan, bukan di belakang. Nanti kita bisa mandi, bukan nanti bersihkan badan, kan kita bersihkan badan. Enggak apa-apa. Anda selesai mandi, bersihkan badan ya. Enggak masalah. Kan maksudnya kita kan tidak ramai saja Ustaz. Membasuh badan juga kan dengan air sabun. Iya. Kalau membasuh bagian yang bisa membatalkan di awal.
Yang penting tidak nyentuh kemaluan. Makanya kemaluan ditaruh di depan. Anda cuci kemaluan di awal. Begitu mandi, yang disabuni tinggal bagian atas, kaki-kaki dan sebagainya. Sehingga di situ tidak ada kegiatan mencuci kemaluan yang berikutnya. Begitu? Ada lagi? Gimana? Iya. Nunda mandi sampai subuh boleh, tapi sebelum tidur wudhu dulu. Jadi selesai itu wudhu, tidur, nanti mandinya ketika mau subuh. Nah, ada lagi? Kebiasaan yang selama ini dilakukan keliru ya. Pokoknya semua kegiatan habis mandi wudhu itu salah. Dulu disalahkan oleh Ibnu Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya selesai mandi wudhu. Kata Ibnu Umar, mana ada wudhu yang lebih gede dari mandi? Jadi kalau mandi nggak perlu wudhu. Dan kesalahan adalah selesai mandi wudhu. Ini mandi junub ya. Kalau mandi harian bukan ini. Perhatikan, ini khusus mandi apa tadi? Mandi haid atau mandi hubungan badan atau ini alaman tertentu. Tapi kalau mandi sore, mandi mau berangkat ngaji, mau berangkat kantor, beda. Itu harus wudhu. Ini jangan dibawa kepada mandi harian, paham ya? Nah, Anda mandi karena bau badannya mandi, itu harus wudhu. Kalau mandi karena ini ada sebab junub, ada sebab suci haid, maka tidak perlu wudhu lagi. Ini sunnahnya. Nah, yang minimal ini tadi kan kita sebutkan mandi minimalis ini. Sehingga ibu misalnya dalam posisi hadas, terus mandi dengan cara ini, nyemplung sumur, plung dada, gitu. Itu langsung sampai akhirat sudah. Ya sudah, baik. Kalau apa? Berdoa setelah wudhu kenapa? Tidak dilakukan di kamar mandi. Doa setelah wudhu di luar. Jadi kalau Anda selesai mandi sore, mandi harian, ya, kemudian Anda wudhu, terus pakai baju, keluar kamar mandi, baru berdoa asyhadu alla ilaha illallah. Jadi doanya dua, ghufranaka dan asyhadu alla ilaha illallah. Sudah? Baik, ini saya harus ngajar jam 10. Nah, insyaallah nanti yang tayamum akan kita bahas di pertemuan berikutnya, termasuk juga pembatal wudhu dan pembatal mandi. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.